Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengkhususkan untuk menjelaskan landing page yang akan saya bagikan secara gratis. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menginformasikan jadi landing page ini adalah landing page yang kemarin belum lama ini baru saja saya ikutkan di event perlombaan yang diselenggarakan oleh Niaga Hoster yang mereka namakan dengan Journey with Niaga Hoster. Nah, alhamdulillahnya ini landing page yang saya buat terpilih oleh tim juri mereka sebagai juara pertama dalam event perlombaan tersebut. Nah, sebagai bentuk ucapan terima kasih saya kepada semua pihak dan kepada teman-teman yang mungkin ingin mempelajari lebih lanjut, maka saya akan membagikan landing page ini secara gratis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut untuk proses penggunaannya itu bagaimana. Nah, sebelum masuk ke proses instalasi atau import dari template ini di websitenya teman masing-masing, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang landing page ini sendiri. Nah, landing page ini saya buat menggunakan page builder berbasis WordPress ya, yaitu Elementor. Dan saya juga menggunakan Elementor Pro karena memang saya membutuhkan beberapa fitur yang dimiliki oleh Elementor Pro secara khusus. Nah, saya juga akan menjelaskan hal itu terlebih dahulu sehingga bisa meminimalisir beberapa error atau kesalahan yang terjadi jika mungkin teman-teman tidak menggunakan Elementor Pro. Nah, yang pertama adalah saya menggunakan Elementor Pro untuk pembuatan navigasi ini ya. Nah, akan tetapi untuk navigasi ini sendiri, jika teman-teman tidak menggunakan Elementor Pro, teman-teman bisa menggunakan plugin seperti header and footer builder kalau tidak salah ya. Nanti juga akan saya bagikan linknya di kolom deskripsi. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan Elementor Pro untuk pembuatan hotspot image. Jadi mereka menamakan fitur ini sebagai hotspot image. Jadi ketika disorot ini akan memunculkan informasi dalam bentuk tulisan. Kemudian yang berikutnya saya juga menggunakan Elementor Pro karena ingin mengcustom warna dari beberapa tulisan ya, menggunakan gradient color, dan ini kebetulan belum dimiliki ya oleh Elementor Pro sehingga saya membuatnya dengan custom CSS. Nah, buat teman-teman yang belum mengenal custom CSS itu apa dan bagaimana cara menggunakannya, juga bisa menonton video yang sudah saya buat dengan mengklik tombol yang ada di sebelah pojok kanan atas. Kemudian saya masuk ke bagian berikutnya. Ya, ini bisa menggunakan Elementor Pro, menggunakan Elementor Free juga ya. Dan sebagai informasi, saya ini menggunakan container ya, bukan intersection, karena kebutuhan fleksibilitas waktu itu ya untuk membuat layout di perlombaan ini. Kemudian ini tidak masalah menggunakan Elementor Free. Kemudian ini juga menggunakan Elementor Free ya, karena ini cuman image ya. Ini jadi saya menggunakan dua buah gambar yang saya timpa menjadi satu. Kemudian ini saya menyiapkan secara terpisah untuk frame mobile-nya. Nanti teman-teman juga bisa mendownloadnya di kolom deskripsi ya, di bagian aset. Kemudian ini video. Saya tidak menggunakan self hosting ya, artinya saya tidak mengunggah di hosting sendiri, tapi menggunakan platform pihak ketiga yaitu YouTube. Kemudian ini juga hanya layouting saja ya. Nah, ini termasuk ini saya menggunakan custom CSS. Kita scroll ke bawah. Nah, kemudian sampai di bagian ini saya menggunakan plugin tambahan yaitu iframe. Nah, iframe ini fungsinya adalah untuk menampilkan halaman dari website lain di dalam halaman website kita. Jadi kita bisa menambahkan tampilan secara live ya. Nah, ini nanti juga akan saya bagikan linknya sehingga teman-teman bisa menggunakan. Kemudian ini hanya layouting saja. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini animasi ya.
Ya, sebetulnya nanti teman-teman bisa memastikan apakah menggunakan Elementor Pro atau tidak itu ketika proses instalasi ya. Dan nanti akan saya simulasikan, saya tidak menggunakan Elementor Pro terlebih dahulu. Oke, sampai di sini. Kemudian di sini ada fitur Go to Top ya. Ini saya buat secara custom juga ya menggunakan Anchor. Kemudian ini dibuat dalam posisi fix. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi ini kalau diklik maka akan lari ke bagian atas. Oke, kita akan langsung lanjut ke proses import dan proses perbaikan-perbaikan error yang kemungkinan akan muncul. Nah, adapun untuk file yang akan kita import atau yang teman-teman import nanti juga bisa di-download di kolom deskripsi dalam format .zip. Oke, teman-teman, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu proses import template ke halaman website teman-teman. Caranya, kita akan menggunakan fitur import-export yang disediakan oleh Elementor itu sendiri. Teman-teman silakan buka menu Elementor, kemudian buka submenu Tools, kita akan mendapatkan tab Import atau Export Kit. Silakan teman-teman klik, kemudian pilih Start Import. Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Silakan select file dan pilih file yang sudah saya sediakan, yaitu First Journey with Niaga Hoster. Klik Open. Nah, di sini ada beberapa checklist ya. Ini kalau teman-teman sudah menggunakan Elementor Pro, teman-teman tidak perlu menceklis ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak memiliki Elementor Pro, teman-teman bisa menceklis ini. Jadi nanti akan terinstall otomatis ya, yaitu plugin untuk membuat header dan footer yang diperuntukkan untuk Elementor sebagai substitusi atau pengganti dari header yang dibuat oleh Elementor Pro. Nah, ini karena saya sudah punya, jadi saya tidak perlu menginstal ini. Nah, kemudian kalau untuk ini saya masih membutuhkan, akan tetapi sepertinya ini tidak akan terinstall secara otomatis karena plugin ini tidak tersedia di repository dari WordPress. Kita langsung klik next. Nah, ini kalau misalkan ada seperti ini nih, biarkan saja ya. Jadi ini kalau diartikan ada beberapa requirement plugin yang masih tidak terinstall di WordPress saya. Jadi kalau misalkan dibiarkan lebih lanjut mungkin akan tidak bekerja dengan baik. Tapi ini kita bisa biarkan saja kecuali kalau teman-teman memang mau menggunakan plugin tersebut. Kita klik import dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Mungkin ini akan memakan beberapa waktu ya, tergantung internet dan kualitas hosting teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini sudah berhasil ya. Saya mengimport template tadi. Nah, untuk melihat hasil dari import tadi, kita bisa membuka di halaman template, kemudian pilih Save Template. Nah, setiap kita mengimport, baik menggunakan import export dari Elementor atau import manual file JSON melalui tombol ini, maka semua akan masuk ke halaman Save Template. Nah, untuk itu, kita coba lihat terlebih dahulu ya hasilnya seperti apa. Oh ya, mungkin karena tadi kita menggunakan fitur import export dari Elementor, jika teman-teman berhasil mengimport, bisa jadi teman-teman langsung dibuatkan hasil dari importan tadi tuh di halaman pages ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa jadi juga langsung otomatis terset menjadi halaman homepage. Nah, tapi kita akan menjelaskan lebih lanjut nanti setelah coba kita lihat terlebih dahulu hasil importannya ya. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Ya ini di atasnya ada seperti ini, menggunakan bawaan dari Elementor yang sudah saya buat ya. Sementara template yang saya buat sebetulnya itu canvas ya.
Nah, kita sambil menunggu kita coba ubah terlebih dahulu sehingga tampilannya bisa persis seperti yang ada di referensi. Oke, sambil menunggu saya menjelaskan lebih lanjut ya. Karena ini saya sudah menggunakan Elementor Pro, jadi di sini saya sudah menginstalnya. Di sini hasilnya sudah sempurna ya, cuman ini tinggal permasalahan menu yang akan saya jelaskan. Jadi hasilnya udah sangat persis dengan yang ada di preview, yang ada di website awal tadi. Nah, jadi ini untungnya teman-teman menginstal menggunakan file zip tadi, karena di dalam file zip tadi saya sudah mengikut sertakan juga global style. Jadi sistem atau fitur yang disediakan oleh Elementor hingga pengaturan styling, gaya, warna, pilihan font dan sebagainya itu bisa diikut sertakan sehingga tampilannya sudah sangat persis ya. Hanya saja di sini tidak ada iframe-nya ya. Dan ini nanti perlu kita install secara manual, kita unggah plugin-nya. Jadi ini secara visual sudah sangat persis termasuk efek-efeknya ya. Setelah ini saya akan simulasikan apabila saya tidak menggunakan Elementor Pro. Nah, ini ada broken ya, ini kan red atau seperti apa, ini tinggal diubah backgroundnya. Ini sudah terbuka. Kita coba set pengaturan tampilannya menjadi kanvas. Oke, teman-teman, ini saya sudah mengatur tampilannya menjadi tampilan kanvas ya. Perbedaannya artinya kalau kanvas itu full tanpa header dan footer global ya. Jadi hanya menampilkan halaman itu saja. Dan saya juga sudah mendeactivate fitur Elementor Pro atau add plugin Elementor Pro sehingga yang tampil di sini adalah Elementor Free. Ya, teman-teman bisa melihat secara lebih detail apa saja yang akan hilang ketika teman-teman tidak menggunakan Elementor Pro. Jadi di sini bisa dilihat dari menunya. Kemudian kalau kita bandingkan dari yang ada di aslinya, maka di sini ada yang hilang yaitu gambar 3 di sini yang bisa disorot yang saya sebut sebagai image hotspot ya, yang ketika disorot memunculkan deskripsi dalam bentuk teks. Nah, itu juga hanya dimiliki oleh Elementor Pro. Jadi ini nggak ada. Kemudian yang di bawahnya ada animated heading. Jadi kalau misalkan dilihat di sini bergerak secara atau berganti ya dalam waktu tertentu. Nah, itu juga harus hanya dimiliki oleh Elementor Pro. Kemudian di sini ada animasi anak panah seperti ini, kemudian ada anak panah yang ke bawah ini. Itu menggunakan animasi Lottie Files yang hanya dimiliki oleh Elementor Pro juga. Sehingga banyak sekali yang hilang ya. Kemudian kita coba scroll ke bawah. Oh ya, coba kalau misalkan dibandingkan juga ini ada sticky header yang berubah warnanya. Ini transparan kemudian menjadi sticky dan menjadi hitam backgroundnya. Itu juga hanya dimiliki oleh Elementor Pro sehingga di sini tidak ada. Kemudian di bagian sini ada image sticky yang kemudian berganti backgroundnya atau berganti gambarnya dari Niga Hoster menjadi pesan website, itu juga hanya dimiliki oleh Elementor Pro. Dan kita tarik lagi ke bawah, ini ada animasi ya, animasi scrolling itu juga hanya dimiliki oleh Elementor Pro. Jadi di sini image-nya menjadi statik. Nah, adapun untuk yang iframe ini bukan bagian dari Elementor Pro, hanya saja karena memang belum diinstal. Jadi nanti kita akan menginstalnya secara terpisah. Dan kita saksikan ke bawah juga di sini. Nah, ada animasi entrance. Ini juga tidak dimiliki. Oh, ini dimiliki ternyata ya. Oh ya, ini bagian dari Elementor Free ya, animasinya ini. Oke, kita coba ke bawah. Oke, kita coba lihat animasi ini. Ya, ternyata animasi itu bagian dari Elementor Pro. Hingga banyak sekali fitur-fitur yang hilang.
Ya, termasuk ini hover effect ya, mouse effect on hover. Itu juga hanya dimiliki oleh Elementor Pro. Sehingga tentu lebih saya sarankan teman-teman menggunakan Elementor Pro. Jadi jika ingin membelinya bisa klik link yang ada di deskripsi ya, untuk memudahkan pencariannya. Dan ini ada beberapa tombol yang kurang sesuai, ini mungkin hanya warna yang belum terset ya. Anchor ternyata bagian free. Secara keseluruhan tampilan sudah lumayan sama, hanya yang perbedaan adalah beberapa fitur yang tidak tampil. Jadi mungkin saya lebih menyarankan teman-teman menggunakan Elementor Pro saja ya. Karena yang bisa diganti, pertama teman-teman untuk mengganti header ini bisa menggunakan plugin yang namanya Elementor Header and Footer Builder. Nanti linknya teman-teman juga bisa mengklik di deskripsi. Perbedaannya adalah teman-teman tidak menggunakan widget dari Elementor Pro ya, tapi plugin tersebut yang namanya navigation menu ini, yang ada label HFB atau header footer block, header footer builder maksud saya. Nah, perbedaannya adalah ketika teman-teman menggunakan Elementor Pro, maka teman-teman menggunakan ini, sedangkan untuk navigasinya menggunakan ini saja sih perbedaannya. Karena saya tidak menggunakan header secara khusus untuk di landing page ini ya. Jadi teman-teman bisa mensubstitusi atau alternatifnya seperti ini. Teman-teman bisa memilih menu di situ. Kemudian untuk ini tetap bisa ya. Sepertinya ini masih belum diperbarui ya, ini masih muncul. Jadi ini belum saya refresh, jadi harusnya ini ada. Kita coba refresh terlebih dahulu. Nah, jadi ini fitur ini motion effect yang sticky on top ini bagian dari Elementor Pro. Ya, teman-teman tidak bisa membuat efek atau header yang menempel di bagian atas ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi saya tetap menyarankan untuk menggunakan Elementor Pro agar tidak banyak yang hilang fitur-fiturnya. Jadi saya di sini akan coba mengaktifkan kembali dan kita coba refresh ulang dari halaman homepage yang sudah kita buat tadi. Sepertinya terjadi kendala sih. Oke, jadi ini setelah saya aktifkan ulang Elementor Pro-nya, maka fitur-fitur yang tadi tidak ada menjadi muncul. Jadi memang banyak fitur tadi itu berkaitan dengan Elementor Pro, sehingga saya menyarankan teman-teman menggunakan Elementor Pro supaya tidak terjadi banyak perbedaan dengan preview yang sudah dibuatkan oleh saya di fazanas.space. Kurang lebih tampilannya menjadi seperti ini. Jadi kita cuman perlu mengatur menu di sini dengan iframe yang ada di sini. Juga beberapa tombol tadi. Kita coba tunggu ini. Sembari menunggu kita coba install pluginnya. Teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Karena ini bukan plugin yang tersedia di repository WordPress, maka kita harus mengunggahnya secara manual. Kita buka tombol, maksud saya buka menu plugin, kemudian add new,
kemudian pilih upload, dan teman-teman silakan upload yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kemudian klik install. Oke, plugin sudah terupload, teman-teman bisa langsung mengaktifkannya. Kita coba lihat terlebih dahulu apakah secara otomatis akan muncul atau tidak. Kita coba scroll up. Belum. Sepertinya kita perlu mengaturnya terlebih dahulu dari halaman homepage yang ada di sini ya. Kita coba buka terlebih dahulu halaman ini untuk mengedit tombol yang ada di dengan iframe yang ada di sini. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini cukup agak berat karena memang filenya lumayan banyak ya. Jadi kita tunggu sampai halaman ini terbuka dengan sempurna. Oke, teman-teman, ini sudah berhasil saya install untuk plugin iframe widgetnya untuk Elementor. Nah, coba teman-teman buka kembali dan pastikan sudah merefresh apabila baru menginstal ini, supaya terdeteksi di halaman editornya. Nah, untuk memunculkan iframe tadi, teman-teman perlu memastikan nanti akan meletakkannya di bagian sini. Ya, teman-teman perlu memilih section ini. Nah, kemudian pilih gambar yang ini. Nah, kedua, nanti letakkan di bawah ini. Nah, ini gambarnya teman-teman harus membuatnya sendiri ya. Nanti teman-teman bisa mendownload gambar ini, kemudian mengukur dan menyesuaikan panjang, tinggi, dan lebarnya. Ini untuk di mobile dan tablet, ini untuk di desktop. Oke, kita coba tampilkan iframe-nya, mengetik frame. Kemudian kita drag dan kita agak susah ya. Kita biasanya kalau untuk kontainer memang seperti itu. Jadi kita coba drag ke tempat yang lain. Kalau misalkan tidak bisa juga, teman-teman buat sementara ya kontainer baru. Ini frame, kemudian drag di sini. Nah, di sini berhasil. Kemudian teman-teman klik kanan, copy. Ini delete saja karena sudah tidak diperlukan. Kemudian kembali lagi ke bagian yang tadi. Nah, di sini teman-teman perlu mempaste di sini. Nah, letakkan iframe-nya di bagian kedua ini. Dan pastikan di sini teman-teman mengatur width-nya menjadi 100%. Kalau misalkan tidak bisa dengan lebar yang sama ya. Oke, coba kita tampilkan terlebih dahulu. Mungkin perlu teman-teman perlu menampilkan, menyesuaikan dengan website yang kan ya. Atau ini tidak harus, misalkan teman-teman tidak memerlukan iframe ya. Oke, kita coba tulis. Kita tunggu sejenak sampai ditampilkan oleh, nah ini sudah tampil. Oke, ini sudah tampil. Kita coba atur lebarnya. Oh, sepertinya harus menjadi fix ya. Oke. Sudah sama, kemudian tingginya. Oke, jadi ini tampilannya seperti ini. Jadi ini sudah tampil.
Kemudian kita atur warna background. Ini sebenarnya simpel, jadi teman-teman cukup mengubahnya di sini saja ya. Nah, jadi kalau teman-teman tadi menginstal menggunakan zip, maka akan muncul seperti ini. Ini yang sudah saya buatkan. Sepertinya terjadi override. Ya, ini sebetulnya teman-teman tinggal perlu mengubah ini saja ya, background, pengaturan background di sini. Ya, ini sudah tampil semua, jadi kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi untuk tombol mungkin teman-teman bisa memfixnya mandiri ya. Jadi saya kira untuk tutorial ini saya cukupkan sampai di sini. Kita coba refresh untuk melihat hasil finalnya. Ya, tampil ya. Kalau misalkan coba kita clear cache terlebih dahulu, atau ini memang belum tersimpan. Coba refresh. Kita coba buka incognito. Karena ini harusnya sudah tampil ya, karena di sini sudah muncul. Coba kita scroll down. Oke teman-teman, ini sepertinya saya salah membuka halaman ya. Seharusnya sudah tampil karena memang di editornya sudah ada. Jadi ini seharusnya yang saya tampilkan itu yang masih ada di save template. Sementara saya membuka yang ada di halaman pages. Kita coba buka halaman ini. Kita coba lihat apakah sudah muncul iframe-nya atau belum. Coba lihat, harusnya sudah muncul ya. Nah, jadi sudah muncul ya teman-teman. Tadi hanya salah membuka halaman. Jadi kalau teman-teman sudah menambahkan link di sini tadi, maka otomatis halamannya akan terdeteksi di sini. Jadi ini kurang lebih caranya seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin mengubah warna, font, dan lain sebagainya, teman-teman bisa menggunakan fasilitas atau fitur global style yang disediakan oleh Elementor yang ada di setting di sini. Kemudian pilih pengaturan untuk warna, font, button, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan desain tampilan yang teman-teman inginkan, yang ingin diterapkan di halaman websitenya. Jadi cukup mengubah satu kali, maka semua itu akan berubah. Itu yang dimaksud dengan global style. Nah, adapun untuk menempatkan ini menjadi homepage yang ketika dibuka domain utamanya akan tampil halaman yang kita buat ini, maka teman-teman perlu mengatur di bagian setting, kemudian reading, kemudian di sini pilih halaman yang diinginkan. Misalkan di sini adalah homeline, maka kita save change di sini. Kemudian cukup kita membuka halaman utama, maka yang akan terbuka adalah halaman ini. Kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman berhasil menguji coba template yang saya buat dan saya ikut kerjakan yang saya ikut sertakan dalam perlombaan Journey with Naga Hoster, dan semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih ada kesulitan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.